atur saja nih. Intinya kita mau bergerak terkait dengan konservasi air di desa ini. Latar belakangnya kenapa ya jelas kita sepakat di air itu sebagai sumber kehidupan, dan data yang kita peroleh bahwa 70% bumi itu isinya air, tapi cuma 2,5% yang layak konsumsi. Nah, di antara 2,5% itu kan ada di konjen. Ya, saya tidak tahu hitungannya berapa, sekian persen dari konsentrasi konjen di antara 2,5% itu. Ya, saya yakin dia kecil dibanding 2,5% di seluruh dunia. Tapi bukan berarti bahwa misalnya konjen kehilangan mata airnya terus pengaruhnya tidak signifikan. Itu mungkin pengaruhnya tidak signifikan karena konsentrasinya kecil. Tapi bagaimanapun hubungan konjen dengan sangat berkembang. Apalagi nanti ada efek domino jelas karena mata air di desa konjen tidak hanya orang konjen yang memanfaatkan, ada desa-desa di bawah yang memanfaatkan juga. Nah, karena itu apalagi satu fakta yang jelas sebetulnya deretan pegunungan sisik naga hutan itu sudah mulai ekspansi manusia, invasi manusia ke dalam, deforestasinya sudah luar biasa parah, dan hutan sebagai penyokong utama keberadaan mata air itu nantinya tentu akan berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas mata air. Sehingga ketika kemarin kita menyepakati mau bergerak di dalam konservasi, kita memang langsung menuju satu konjen yang pernah dulu latar belakangnya kita pernah main ke sini. Nah, ini memang intinya kita harus bergerak ke sini melakukan intervensi. Walaupun mungkin sampai hari ini mata airnya tampaknya masih baik-baik saja, tapi melihat kenyataan bahwa hutan sudah demikian parah kondisinya, kita takut bahwa ke depannya mata airnya sudah terus. Nah, dalam kaitan itu konservasi sebenarnya strateginya ada tiga. Satu dengan pendidikan sosialisasi. Ini supaya masyarakat punya pemahaman bersama apa pentingnya mata air, apa pentingnya air, sehingga nantinya punya kesadaran untuk menjaga air. Dan yang kedua jelas dengan gerak. Ini jelas-jelas harus dilakukan dengan bersama, artinya harus ada gotong-royong, tidak mungkin cuma satu kelompok atau misalnya kelompok seperti seperti itu. Ini harus melakukan konsolidasi. Ya karena tadi modal ini pemahaman bersama. Dan yang kedua harus terencana. Kita tidak bisa melakukan konservasi hanya cuma sekedar menanam pohon tanpa ada keberlanjutan atau menanamnya sembarang pohon, karena pohon-pohonnya pun harus ditanam memperhatikan prosesnya, memperhatikan lahan, dan yang ketiga harus konsisten. Setelah terukur bersama dan semuanya harus terus menerus dilakukan. Kami mohon melibatkan beberapa anak muda, karena tadi Mas Teguh bilang kita butuh anak-anak muda konjen yang harus peduli dengan lingkungannya. Jadi bukan yang dari luar tapi dari internal. Nah, di pertemuan kedua kami harap nanti teknis Pak Kades minta waktunya beberapa orang lah, nggak harus banyak. Tapi memang yang mau untuk melakukan hal itu kita nanti semacam rembukan bareng dengan data yang kita dapat. Nanti kita menghadirkan pakar dari Fakultas Biologi Unsur, ya. Jadi nanti masuk ke gagasan di pengorganisasian kelompok-kelompok edukasi apa, dan sebagainya. Saya pikir hanya 3-4 jam cukup kita bertemu.
sambil menentukan actionnya kapan. Actionnya kapan? Kira-kira di situ ditentukan nang mata air A misalnya, oh nang kene luas semennya 50 feet cukup aku beri tata feet aku. Jadi nanti itu ada, karena kedepannya tadi Mas Teguh sudah sangat punya visi ke depannya. Jadi kita mengkategorikan pohon yang mau ditanam itu ada dua. Pohon yang memang secara ekologi itu bagus untuk konservasi dari akar, jadi pohonnya besar, akarnya sampai dalam. Karena ternyata kata ahli geologi yang hebat itu menyatakan bahwa salah satu yang mengangkat air itu adalah akar. Jadi kita nanti pohon-pohon besar seperti beringin, pohon-pohon bambu juga, pohon sekitar itu. Tapi nanti kita kolaborasi di jarak yang lain, masih dalam bentuk tantangan, mungkin kita sampai alur sungainya ya 0,5 kilo lah. Itu campur tanaman yang punya nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu kemanfaatan bisa singgo mingguan, singgo bulanan, berarti peta. Gitu loh. Maya waktu itu, tapi Maya dengan nyata pas dari yang menyampaikan itu khawatir. Nah ini perlu diperkenalkan untuk semua. Jadi Mas Tono bukan sedang menyanjung, artinya dia sudah memiliki satu panggilan alam. Sering minta titip ke saya juga. Pernah juga berikan Pak Ali di Berarti menurut lama bisa tahu. Ya, jadi saya sendiri sering untuk ketika ada permintaan seperti itu sangat semangat sekali. Tapi kembali lagi tadi ini kan bicara mata air. Mata air dengan air mata ini kan dua kata yang menjadi berbandingkan seperti itu. Kalau tidak dipikirkan betul tinggal air matanya. Nah, salah satu bentuk masyarakat desa Ponjet itu ketika kami ada panggilan dari PT Perhutani Blitar menjadi anak usahanya Kemenhut, salah satu 3 desa yang diundang saya, Karangreja, terus Siam. Nah di sana yang menurut bagaimana tata kelola distribusi lahan atau lahan milik negara itu dengan kelestarian. Sisa nggak diatur, tujuan dari teman saya. Kami pulang mengumpulkan beberapa draft sampai hari ini sampai dengan perdes sudah. Tapi tidak memuat bahwa salah satu orang ketika menebang itu belum ini masukan bagus ya dalam norma sosialnya. Kami bentuk dan saya heran Mas. Saya kagum juga ketika mau di launching itu saya dapat 92,54 hektar. Hampir 100% warga saya masih tidak usah dilanjutkan. Mengapa jadi apa? Karena bayangan mereka perlakuan menggarap hutan itu selama ini yang jalan. Ya ditebang, apa logo, ya blokok dan lain sebagainya. Hanya satu ekonomi. Sehingga ketakutan warga saya itu akhirnya saya pending. Pending itu bukan saya menindaklanjuti mitranya Kemenhut, bagian dari pro terhadap keinginan masyarakat. Cuma belum secara formal dikeluarkan bahwa masyarakat saya pun cinta terhadap kelestarian hutan. Itu betul itu. Karena pikiran saya ya menjadi kepanjangan tangannya kementerian untuk sebagai sumber mata pencaharian secara ekonomi warga yang nganggur, kami petakan. Dan itu pula sertifikat sampai dengan bisa diwariskan hak negara. Itu betul itu termuat pada saat saya sosialisasi di sana. Nah, itu kami undang ini Mas Wasman, ini pengelola air yang timur. Kenapa saya undang tahu persis sumber mata air Mas Tono yang 2009 saya bagaimana orang tidak melelehkan air mata pakai kardus, tak tata betul. Sehingga waktu itu programnya adalah saya tahunya Panci Mas, bukan Panci Mas. Panci Mas itu program keren. Nah waktu itu saya lobby, kalau desanya Pak Ahmad ya. Waktu itu saya lobby, coba bareng-bareng maju, rata-rata. Oh iya sekarang ini Panci Mas. Saya dulunya punya Panci Mas. Setiap saya tanya ke dinas di Panci Mas, ternyata Panci Mas. Nah waktu
menjelang purna, akhirnya dapat realisasi di tahun 2013. Saya bikin blog, saya tata kelola itu. Hari ini kalau Konjen ditanya kecukupan air di warganya 140%, Mas. Bukan 100. 100% untuk warga Konjen, 40% ke sana. Lah, khawatir warga saya termasuk kekhawatirannya itu pokoknya blok aja Mas, jangan dilanjutkan. Ini kan KHDPK. Pokoknya ini orang berharap semuanya nanti sih bilang baratnya off. Jadi draftnya masih biasa. Terus kedua ini teman-teman juga sudah mulai memetakan ke saya Pak ini kapan dia ekstrim ini. Kalau satu daerah di hari itu diperangkali pohon itu loh ya, yang menurut dari berbagai narasumber sebagai penahan air potas Pak. Jadi potas ini bukan. Nah itu jadi secara prinsip kami sangat-sangat mendukung, masyarakat juga insya Allah. Nanti sekalipun mungkin kita seperti bayangan ya, kalau saya kita bersatu sih sama. Maksud tadi juga sampaikan. Dan ini kita menikmati air itu karena nenek moyang kita tanam. Bendera saja dari si perkosa pun lapor tunang itu, dan itu diiakan oleh bendera. Bukan argumentasi tapi fakta saya sampaikan insya Allah. Dan nanti sumber-sumber mata air, kami BNDES, KPT selalu di warga konsepnya sampai selalu tidak usah khawatir, dan nanti kita observasi pelaksanaannya seperti apa, mohon apa dari hasil observasi itu. Semampu kami lah, support dari usaha. Apalagi kebalik kan, pemanfaatnya kita, mulai si peduli dan berkomentar internal orang peduli. Tantangan ini ya, orang kembali lagi sudah lagi naik kan tadi. Iya, bicara pancing gitu ya. Sudah lagi untuk yang kembali lagi budaya kita sudah dulu, nantinya budaya yang berkemanusiaan jangan sampai hilang. Ya, tata kelola konsep tahun 2009 butuh 4 tahun Mas, baru nyata air itu sampai di rumah. Nah, jadi naik ngasih ngomong ke dapur itu saya khawatir karena ada pengalaman 4 tahun Mas. 2015 kalau nggak salah Konjen sekitar 14 ya, berarti selang 1 tahun itu sekarang sudah ditata kelola. Hari ini saya lagi tata kelola bagaimana air secukupnya, sing butuh minum ya, yang tidak butuh silakan kasih ke orang lain. Ini irigasinya saya pipa, biar tidak jadi pemborosan air. Ya kendala juga Mas. Anda berpikir kelewatan itu memang penting. Nah nanti kelewatannya dulu kita camping itu, sekarang ada pipa segini Mas. Walaupun kemarin saya sama dinas saya itu kita yang hitam, programnya betul-betulnya tahun ini semuanya hitam. Itu saya. Nah, itu tata kelola air untuk pertanian itu saya pegang betul-betul diatur sehingga air tidak bocor yang bapak itu mati. Kembali lagi pemerataan ekonomi keadilan air kan seperti itu. Mudah-mudahan dari jenengan ini nanti terlaksana kami support jumlahnya kalau saya ngomong tapi ya coba saya terima kasih itu mudah-mudahan menjadi satu inspirasi lah bagi kami di sini organisasi keagamaan pemuda jam yang orang 10, 5, 20 nanti kolektif yang berbuat konsultan insya Allah ada. Dan trennya hari ini signifikan banget. Jadi kalau sekarang banjir itu Pak Kades kan dulu waktu kecil kan di seberang sana, di sana belum ada jembatan. Itu orang aktivitas itu lumpuh total, nyampe 4 hari itu baru bisa diseberangi. Nah, sejak adanya tumpang sari 9 bulan kesinilah LBH ya. Nah, bisa rumah LBH. Adanya tumpang sari itu dulu itu orangnya sedikit, jadi belum ada anggota ya, hanya orang yang orang yang nanam di sela-sela wilayah perhutani, tapi cuma betul-betul yang kondisinya kosong. Itu pun hanya jagung, batas itulah, kali gagai. Nah, sejak adanya dari Kementerian itu membuka lahan untuk tumpang sari itu dibebaskan untuk warga masyarakat, khususnya di wilayah yang dekat hutan. Nah, sampai sekarang itu kerusakannya itu luar biasa. Sebelah mana itu? Semuanya, hampir semuanya gunung wilayah-wilayah gunung sini sampai ke sana semuanya sudah retak semuanya. Dampak itu tidak terlihat.
dampak kekeringan air tidak terlihat. Bahkan orang yang membuka lahan, kekeringan air sawahnya tidak bagian air itu bisa berkelai. Padahal dia sendirinya yang garap lah, yang merusak. Maksudnya begini, sudah banyak dari komunitas, baik dari Signagua, baik dari para pelajar, komunitas manapun sudah menyelamatkan alam kita. Khususnya yang satunya di Pontian. Kuncinya satu, perhutani harus turun tangan membenahi orang-orang siapa saja. Walaupun di desa kami itu sudah tercatat, tapi itu adalah bentuknya begini. Belum kaya berarti miliknya, berarti apapun yang akan saya tanami, bukan nanti gedenya semuanya itu bang, gundul pak. Orang buka lahan 1 hektar bukan hari pak, jam. Saya lihat sendiri, orang Jambi ya, buka di Loralun Pocket loh. Loralun Pocket. 1 hektar hanya 2 jam lah. Reoman hampir 100 orang itu masuk. Bro. Satu orang itu minimal mempunyai 2 hektar sampai 3 hektar. Jadi yang namanya reoman setelah lahan saya itu terbuka luas, nanti punya si A, bobot mau nih. Nah Itu sama perhutani dibiarkan pak, makanya kuncinya satu, selagi perhutani tidak turun tangan untuk membenahi ini, kita nanam apapun yang di situ, karena itu adalah hak saya, sudah dikatakan itu hak mereka, pasti akan dirusak, pasti akan dibuang. Beberapa tanah sini jangankan ditanam, disebari biji tok ini luar biasa, gak usah ditanami apa-apa. Tapi setelah ada penanaman gini 0,sekian% yang hidup karena apa? Karena dicabuti kok sama yang punya lahan. Dan Mas Toro kan sering lihat. Untung Mas Toro ini dari sejak tahun 2015 lah ya. Dari 2014 kan jenengan kan pengelola Araku. Nah, penyelamatan hutan dari tahun 2020 sampai sekarang hanya wilayah Belawang saja yang aman karena ditanami. Itu pun sering clash dengan penggarap yang sedang digarap, sering clash, ditanami segala macam tumbuhan yang itulah, pohon beringin apa, hanya tanamannya Mas Tomo saja yang sekarang sangat butuh. Kalau yang lain, adanya Karolaga, adanya Albasia, itu yang betul-betul sangat merusak. Ya termasuk di sini ada kayu api, kayu itu gede. Kayu apa itu mas? Namanya kayu ares. Kayu ares itu akarnya seperti akar pepaya. Kalau dipotong, terus airnya itu ngacor. Airnya itu ngacor. Kayak Gak ada bibitnya itu mas ya? Iya sampai sekarang nggak ada bibitnya, sudah mati semuanya. Pokoknya sudah. Intinya termasuk kayu suruhan, kayu aren, gitu. Jenis dolok-dolokan. Itu kan dulu kan sekarang cari apa ya, bibit penjalin saja itu susahnya bukan main. Karena termasuk bibit penjalin itu kan yang untuk penanggulangan bencana dan akarnya itu. Sekarang karena sudah menjadi gak ada lahan yang sesulit apapun sama petani itu digarap. Lah susahnya kan untuk menyelamatkan itu kadang-kadang kita nanam ya minggu depannya ya jenis pasti ya. Lah apa ya katakanlah kelemahannya kita untuk memantau tiap hari lebih pangkuannya lebih gesit mereka karena mereka yang punya lahan karena otomatis kan tiap hari tiap minggu kan di situ. Kalau ada akal itu pinter pak, pohon pinus yang kira-kira ganggu baik soalnya kayak rugi apa kayak rugi suka penggali dibakar mati ditebang itu di padang kan orang ganggu mana pertumbuhannya sing lagi ditandur penyakitnya itu pak. Jadi penggarap ada contoh perdes produk sekalian ada apa perpres dipasang di sana itu nggak ngaruh. Berarti ini kaitannya dengan pihak perhutani. Betul lah, pihak perhutani harus menata total itu karena orang yang garap itu sudah mengaku bahwa itu adalah hak saya. Nah karena tanduran apa sih kira-kira begitu tandur sampah bayi otomatis dibuang. Kecuali ada MOU dengan penggarap lah. Penggarap dulu memang diperbolehkan penggarap itu yang
yang perlu ditanam itu sebetulnya ada buah jengkol, termasuk Aunan, ya. cengkeh, kopi, itu semuanya nggak berlaku di sini. Khusus di daerah sini tuh nggak ada. Semuanya kapulaga, albazia. Makanya tanaman-tanaman seperti itu seandainya kita mau menyelamatkan tanaman-tanaman yang lain, alah, dalam murid semene guys, kecuali tanamannya Mas Tono yang sering komplain, sering tukaran, ngaruh-ngaruh pengaruh ini. Antap, Pucung Pak, berarti Ketapang. Kemarin 2024 kan saya dari Unsut ngasih bibit Ketapang, berarti Ketapang Arjuna Pak, Ketapang Amelia. Karena kemarin kita itu kebetulan Hidungnya sudah rusak. di mana itu Mas? Bukan lindung sudah rusak itu ada. Itu sebelah ini yang panjenengan mekan. Itu kan bukan lindung yang ke sana, yang ke utara. Berarti jarak alur kokek tanjakan itu alur kokek yang Ada mata airnya ada dia? ada. Keluar dari arus. Sudah jadi Tanah milik anu berarti. tanah Harapan. Nah kalau bisa perhutani lah yang harus memberikan papan informasi atau pengumuman atau larangan atau apa dipasang di situ. Nanti kalau penggarapnya itu orang-orang sini, nanti kita bisa bersurat. Kalau sudah pohonnya sudah ditanam silakan dibesarkan. Tapi untuk digarap lagi itu jangan sampai digarap lagi karena kalau itu merupakan hutan lindung ya sudah. Hutan lindung kan nggak bisa digarap kalau ini menurut undang-undang. Nah, itu sampai sekarang kosong belum, betul-betul kosong banyak alga dan kapur ada. Termasuk dari alur kokek, terus lor alur kokek apa kayak alur apa kayak? Oh, Alur lurae, iya. ya kan? Itu juga aluran, kenangan, termasuk sebelah. Di sini tuh jarak antara alur itu apa? Jalan-jalan. Selebaran besar. Itu hampir 100 meter atau 200 meter tuh aluran. Di atasnya itu ke mata air sampai ke kali Serangan. Itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kali Serangan. Itu yang kali Serangan yang dikelola. Ini kan berarti yang besar. Kalau kita Utamanya kali Serangan dan kali Arus dulu. Untuk Kali mana ini? iya Arus ini. Ya. Oke. Tapi satu jalur berarti nyebrang. Oh gitu. Ya, nyebrang kita dapat berapa? Ya. ya Oke. Sini arus. Ya oke. Setiap survei. Tapi kita memang harus oh jalannya sejajar Pak. Sejajar. Sejajar. Mobil sampai. harus kita izin minta 10 meter dari bibir sungai, 10 meter ke atas. Berarti kalau hanya di bibir sungai itu kan sudah tertimbun batuan. Toh walaupun seandainya ada selang untuk menanam, tapi kalau seandainya ada bangunan itu akan terbawa. Mungkin kalau di atasnya 5 meter lah, 5 meter menjulur ke sepanjang sungai itu, insya Allah ya dikasih. Dikasih. Maksudnya kita butuh dialog itu. Iya. Tapi kita ingin, oh berarti mata air kita butuh tanaman ini. Betul. Nanti kita siapkan Pak Kades. Kita siapkan jenis tanamannya. Oke, butuh pringine 10, arene 5. Arene apa paling mungkin butuh. Saya belum pernah mendengar bambu di sini. Padahal Kalau bambu-bambu di sini sebenarnya ada Pak. banyak. Tapi barangnya Bukan, Pak. Nanduri. Nah, iya. Nah itu. Angger kayak daerah sing pernah bapak ngekep, mereka bibir Sepahan. sana bibir nika gunung nika kan nonton curah. Ini kan di atas spring, lah ini lo nika tanduran berarti 2020. 5 tahun ya. Ini kan tahu. Pekiringan apa Brain kelasnya Brain itu kan. Tapi hari ini Cuma kan Bari nggak pernah menyebutkan nama kidungnya apa itu. Itu bukan gitu, Tadi tapi Kim menceritakan Konjen. tentang kehidupan dari lahir sampai Kamu sih mati. biasanya kan kidung itu kan menceritakan kewilayahan. bisa jadi. Cuma kan beli hajatan acaranya. Ya karena Nah, itu hajatan momennya Kalau mungkin sih ya dulu dipakai di karena mungkin sing acara wong ngumpul ke nang hajatan dipakai di hajatan. Tapi bisa jadi dulunya adalah sebuah
ada ritus di situ. Oh, anggar khusus mas dari Surakarta dari apa dia? Terus Seragamnya apa mas? ya hitam itu. Berarti itu medis yang nggak bisa diterjemahkan ya. Ya, Akhirnya iya. itu Kok bisa Makanan apa? kok bisa kedetek nang kono. itu namanya Mbak Nawitano Wonggur juga khusus ya arti waktu. Saya selama nah hari ini pemegang kitab itu ya. Tapi masih Kitabnya masih. kitabnya masih kan ya. Saya mencurigai sih masih. Wong aku fotone bapaknya aku duranan. Oh iya kesukaan bong. Aku lihat di pas dibongkar ya si cilik. Ini apa yuk? Bukit sebelah ya. Oh iya yo, kecil. Bajinul ya? Iya. Lokasi. Wingi mbok dewek. Lho kuwi dewek nang dhuwur kuwi. Nah kayak plana. Kayak puncak plana. Kayak plana mas. Iya. Yang dulu anaknya labane. Terus anak tengeren ini. Itu kan keberoran ya. Saya kepikiran Apa? Oi. Mati juan kabeh iki. Pohon pucung. Kayak Jatim ya. Iya, udah kok. Pocong. Salah satu pengaman air. kemudian ini batuan itu nanti tapi lemah bukan Sweeper kok. Abang, oren. Oren, apa pink. Namanya apa dulu?
Kang Simung. Ngendi yo? Kolam. Berarti pakis ya, Mas? Sana berarti pohon kolang. Iya, piye? Oke, bayangin Bali ini. Ya, ke kali langan. Nah, ya. Ya. Siap. Hihi. Yuyu. Yuyu. Jasper kabeh Kang lho. Iki Jasper ke Kang. Iya. Oke, salam budaya Sobat Nusantara. Kali ini kita di lokasi daerah Konjen. Nah, ini salah satu mata air yang ada di Konjen yang sangat luar biasa. Batuannya ini juga batuan yang sangat luar biasa, sangat berharga. Makanya harus kita jaga. Dan airnya debitnya sangat tinggi sekali, pH-nya sangat bagus sekali. Kita jaga polanya dengan patan jalan dari FP Nusantara. Kang Dio. Ini tutup. Pada bae nyong ngarep. Arepan nggih. Ki mata parane iki ngono. Ndi? Ini kayak gue iki, atau teman semendek.
Oh iya. Senderan satu nih. Ki mlebune Jasper kok. Iya. Halo Om. Keren banget ya, Om. Mana? Indonesia tanah air. Indonesia tanah air beta. Niku dipocelin apa Pak? Keren, Pak? Nggih. Berarti akibat banyu ini Pak, berarti Belum? oh maju ini kemana ini? Ini ciri batuan apa? Apa bantal ini? Apa bantal? Oh, Kalau bantal ini bentuk dari geologi aktif ya. mata itu wonten niku Pak, kelalen mawon. Daerah ujule sana kaki malen, jadi mata itu. Wonten Nggih, kita kemudian kita kali umrahnya dulu nggih Pak. Nggih. Oh begitu. Dan kalau itu tetap sama usul apa angin pun tapi tandingan itu ada itu. Nah, ini ya kita kalau bohongkan gitu. Ini apa? Yang pentan dulu. Minangkit berarti semua jadi di sana lekan seperti pipa ya, itu ada juga pohon kebiar atau pohon kucing 4 meteran luasnya di kucing semua kemudian di gerbang mata air langsung turun karena di sana warga berarti kok memberikan pemahaman karena nego ritus mengenai makanya kira-kira nang desa Ponjen itu gampang kejangkau karena kalau lo publikasi gampang ini pada gampang ya Om. Iya. Nah kalau yang daerah sini nanti kita koordinasinya sama Bapak K gitu ya. Penanaman misal untuk penguatan yang daerah sini Ya. gitu. Karena dia kalau ngomongnya itu mas kan butuh seketrip, dia seketrip. Pucuknya ada dulu, ini 65 atau 10 kan bro. Tapi kita siap ini. Iya. Kemarin saya minta sama Diwan itu Bupati langsung ya teknik. Pokoknya proyek semuanya mas. Tapi ya benar Pak, jembatan Banjar. Iya mas. Yang itu ya nanti 9 bulan Januari itu jalur. Kenapa? Berarti aren 500, kursi 500, kursi 500, kursi 500. Pak, kita bil. Ya, itu akhirnya turun kita dan anu untuk jalan lah. Betul-betul mas, betul-betul ini berbeda. Anek menganggap mau kenapa? Anggur dulu itu rata-rata daerah pertapanya ini Pak, ini kali itu. Ya. Lava bantal. Lah iya Ya ku sepanjang anaknya lava bantal. Apa
Lah iya gue. Bantal kabeh iki. Ini bukan bantal warna lada. Ini jenis batuan geologi terindikasi ekonomi. Bantal. Ya kan dimakan ponakan kalau prediksi lo dua anak. Mati, diberi dua, lupa dua malah. Kayak gue kan ya. Ayo. Begitu ya. Siap. Kita di raya. Aku beri, kalah. Sing warna-warni niku nggih, Pak. Iya, sumber lapis. Andro. Bot ke? Yo. Iya. Hati-hati ya. Beres sih tahun ngesok sih. Ya mudah-mudahan gampang lancar rezekinya. Amin. Karena paling orang belum miliar apa 10 miliar sih. Wah, bulan miliar. Tapi